Saran pertama saya, ikuti pelatihan mandiri menggunakan laptop. Pertimbangannya pertama karena ukuran laptop lebih lebar daripada HP, sehingga maksudnya visualnya jadi lebih jelas. Tulisan-tulisan yang muncul nanti di video bisa kita baca lebih jelas jika menggunakan laptop. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita membuka pelatihan mandiri dengan laptop itu, ini kan videonya video dari YouTube yang disematkan ke aplikasi Merdeka Mengajar seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan laptop itu ada fitur-fitur tambahan seperti ini ya, ikon pemutaran, ikon pengaturan ini. Nah, ini ada beberapa sub menu di dalamnya yang memungkinkan kita untuk memilih kualitas video, kemudian mempercepat pemutaran video dan sebagainya, yang mana itu nanti akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan pelatihan mandiri lebih cepat daripada menggunakan HP. Lalu kita lanjutkan dengan jenjang asal buku keterangan. Nah, Ibu dan Bapak Guru, apa yang selanjutnya dilakukan? Buku-buku yang dimiliki oleh sekolah adalah koleksi milik sekolah. Tanggap pendidikan koleksi. Ya, namanya kita ikut pelatihan ya, mesti menyediakan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang kita rasa penting, sehingga memudahkan kita kalau sewaktu-waktu lupa, kita bisa mengingat kembali dengan melihat catatan yang ada. Yang perlu diingat juga, tidak semua yang disampaikan oleh pemateri dalam video harus dicatat, tapi cukup dituliskan poin-poin kunci atau bagian-bagian yang kita rasa perlu untuk dipelajari lebih lanjut di tempat lain, seperti itu. Nama perpustakaan sekolah atau taman baca. Nah, 30 detik pertama itu biasanya intro atau perkenalan video itu kira-kira akan membahas tentang apa ke depannya. Jadi saran saya kalau mau cepat dilewatkan saja 30 detik pertama. Bahkan ada beberapa video itu yang terkadang sampai 40 detik, 45 detik. Selama kita sudah tahu arah video itu kemana dengan bisa membaca judul atau membaca deskripsi yang ada, jadi saya sarankan biar lebih cepat itu setengah menit pertama langsung di skip sehingga kita bisa menghemat waktu. Kita ambil contoh video di perputaran buku non-teks. Ini ada video judulnya perputaran buku non-teks. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah ini di awal pematerinya memberikan introduksi atau perkenalan dengan persepsi, mengulang kembali materi video sebelumnya, kemudian dia menekankan kita akan membahas tentang perputaran buku non-teks. Nah, jadi ini saya pikir ya sekedar perkenalan ke video ini, belum masuk ke materinya. Nah, ini kalau kita perhatikan bahkan di video ini sampai 45 detik pertama itu bisa kita skip atau kita lewatkan begitu. Jadi secara umum 30 detik, tapi beberapa video terkadang lebih dari 30 detik. Saran saya selanjutnya adalah baca deskripsi yang ada di bawah video. Terkadang ada beberapa video itu yang memberikan clue kira-kira video ini akan membahas tentang apa di deskripsi yang ada di bawah video. Nah, kita ambil contoh ini, video pengadaan buku non-teks. Nah, ini kalau kita membaca deskripsinya adalah memberi pemahaman kepada pendidik bagaimana melakukan pengadaan buku non-teks bermutu yang memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pengadaan dalam jaringan, kemudian pengadaan luar jaringan,
dan yang terakhir adalah memanfaatkan platform buku digital. Jadi ini secara umum, ini deskripsi ini sudah memberikan gambaran bahwa pengadaan buku non-teks itu dilakukan dalam 3 cara di dalam video ini ya. Ada yang pengadaan dalam jaringan yang kita kenal dengan istilah siplah, itu bendahara bos paham itu seperti apa. Kemudian pengadaan luar jaringan, pembelian melalui toko buku seperti biasa itu. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan platform buku digital, itu baik yang disediakan oleh kementerian ataupun yang disediakan oleh pihak-pihak lain. Meski demikian, tidak semua deskripsi video itu menceritakan dengan baik, mendeskripsikan dengan baik isi videonya seperti apa. Sebagai contohnya ini video buku non-teks bermutu, dia tidak menjelaskan secara detail. Jadi ya intinya kita tetap harus menonton videonya. Tips saya berikutnya adalah mempercepat kecepatan pemutaran video. Nah, ini jika kita menggunakan laptop, jadi kita tinggal ke menu pengaturan yang ada di bawah progress bar ya, di samping logo YouTube. Jadi itu kita klik, kemudian kita cari playback speed atau kecepatan pemutaran. Kemudian kalau saya lebih menyarankan diubah menjadi 2 kali kecepatannya, karena saya melihat ini rata-rata pematerinya menyampaikan materi ini dengan kecepatan yang pelan ya. Jadi kita percepat sampai 2 kali pun itu kita masih bisa mengikutinya dengan baik. Namun dengan mengubah kecepatan pemutaran menjadi 2 kali, kita menghemat waktu pemutaran menjadi 2 kali lebih cepat. Artinya jika videonya ini durasinya di 4 menit, itu dengan mengubah kecepatan pemutarannya kita bisa menghemat 2 menit ya, dari 4 menit berubah menjadi 2 menit. Peserta didik membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya teman-teman fokus saja pada judul materi atau judul video. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bisa di skip 30 detik pertama ya. Ini kita ambil contohnya. Ini ada video judulnya aturan 5 jari. Jadi kita fokus saja ke bagian yang memuat apa itu aturan 5 jari. Caranya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan fitur gambar mini yang ada di progress bar seperti ini. Nah, kita bisa langsung skip ke situ. Dalam melakukan aturan 5 jari. Pertama, ibu dan bapak dapat mendengarkan peserta didik perempuan dan laki-laki membaca sebanyak 5 kalimat dari buku yang telah jika peserta didik Kemudian penjelasan-penjelasan yang ada itu selama kita paham ya kita bisa lewatkan saja. Dan kita cari lagi sampai ketemu lagi di sini contohnya penerapan ya, penerapan aturan 5 jari. Kita cari, kemudian kita play, kita mainkan, dan kita catat hal-hal yang dirasa perlu seperti itu. Kalau sudah, saya pikir ya sudah bisa di skip. Kalau poin dari judulnya itu kita sudah paham. Menghitung kesalahan yang dilakukan peserta didik secara terbuka atau di depan teman-temannya. Hal ini dapat Yang terakhir adalah kita bisa men-skip atau melewatkan 15 detik terakhir dari video pelatihan. Itu pertimbangannya adalah karena 15 detik terakhir ini biasanya berupa refleksi. Misalnya, sudahkah Bapak Ibu menerapkan materi ini sebelum menonton video ini dan sebagainya. Jadi karena fokus kita adalah mencari poin dari video yang ada, jadi saya pikir 15 detik terakhir bisa di skip. Bahkan beberapa video ada yang sampai 20 hingga 30 detik. Ini bisa menghemat waktu kita dalam mengikuti pelatihan ini. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like,
comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.